geram aksi KKB di awal tahun 2023. Tokoh pemuda Kabupaten Jayapura ini angkat bicara. Hingga saat ini teror dan aksi kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata KKB di Provinsi Papua Pegunungan belum juga berakhir. Apalagi di awal tahun 2023 di mana KKB terus melakukan aksi mereka seperti yang terjadi pada beberapa waktu di Kabupaten Pegunungan Bintang, di mana KKB membakar fasilitas pendidikan hingga menyebabkan masyarakat trauma dan mengamankan diri ke Jayapura. Menanggapi aksi-aksi itu, tokoh pemuda Kabupaten Jayapura, Nelson Ondi, angkat bicara. Nelson mengatakan dirinya sangat prihatin dengan rentetan aksi KKB saat ini dan akibat dari itu membuat Papua dinilai tidak aman. Untuk itu perlu ada tindakan tegas dari setiap kepala daerah, terutama di kabupaten yang menjadi rawan konflik. Memang peran itu menjadi tugas berat, tetapi aksi-aksi ini perlu diminimalisir oleh kepala daerah yang inovatif dan bisa melakukan komunikasi yang efektif, kata Nelson kepada Tribun Papua.com. Dicontohkannya seperti Kabupaten Intan Jaya, di mana kepala daerah cukup tegas. Pejabat PJ Bupati Intan Jaya di sana tegas, katakan apabila ada aksi kekerasan oleh KKB, maka mereka siap perang. Ini yang harus dilakukan di daerah-daerah karena para pejabat adalah perpanjangan tangan dari negara, ujarnya. Selain itu, lanjut Nelson, penambahan pasukan ke daerah rawan konflik juga perlu dilakukan. Karena dengan adanya penambahan, maka situasi dapat terjaga dan mempersempit ruang gerak dari KKB itu sendiri, pungkasnya. Menegangkan, TNI Polri klaim kepung KKB Papua. Jakarta, baku tembak antara personel gabungan TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata KKB kembali terjadi di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Akibat peristiwa itu, 2 personel Korps Brigade Mobil Brimob terluka dan 1 personel tewas tertembak oleh KKB, pimpinan Lakaga Trenggen. Kendati demikian, TNI Polri mengklaim sudah menguasai wilayah Ilaga. Identitas korban kena tembak yaitu Ibda Anton Tonapa yang terkena pada bagian punggung atas, Bribka M Saifuddin terkena pada bagian perut, dan Brada Komang meninggal dunia, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal saat dikonfirmasi. Mustafa menjelaskan kontak senjata terjadi sekitar pukul 08.00 WIB di sekitar markas Lumawi, Kampung Maki, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak. Ketiga anggota yang menjadi korban tembak dievakuasi pada siang hari ke RSUD Mimika. Jenazah Brada Komang disemayamkan di RSUD tersebut. 2 anggota lainnya disebut dalam keadaan sadar dan telah mendapatkan perawatan medis di RSUD Mimika. Personel gabungan TNI Polri saat ini masih melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lakaga Trenggen, ujar Mustafa Kamal. Sebelumnya telah terjadi penembakan yang menewaskan Kapinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Deni Nugroho Karya di Kampung Dambet, Distrik Boiga, Kabupaten Puncak, Papua. Presiden Joko Widodo pada Senin telah memerintahkan Panglima TNI Marsikal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk menangkap seluruh anggota KKB yang beroperasi di Papua. Kapolres Mimika AKBP IGG Era Adinta mengatakan ketiga anggota Polri tertembak peluru KKB saat melakukan operasi penegakan hukum ke markas Lumawi yang merupakan serang KKB pimpinan Lakaga Trenggen di Kampung Maki, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak. Sampai sekarang, aparat gabungan TNI dan Polri sudah menguasai wilayah Ilaga.
dalam operasi penegakan hukum yang pasti ada banyak anggota KKB yang tertembak, kata AKBP Eda Halinta. Pejabat Kapolres Puncak Kompol I Nyoman Punia yang ikut mengantarkan ketiga anggota Polri tersebut dari Ilaga ke Timika juga menyebutkan wilayah Ilaga dan sekitarnya saat ini sudah dikuasai aparat gabungan TNI Polri. Tim gabungan sudah mengepung mereka. Semoga semua anggota KKB cepat ditangkap karena selama ini mereka selalu mengganggu situasi Kamtipmas di sana, kata Nyoman. Informasi yang dihimpun menyebutkan hampir semua faksi KKB saat ini, termasuk yang sebelumnya melakukan serangkaian aksi teror, penembakan terhadap warga, dan pembakaran fasilitas gedung sekolah di distrik Boyga, sudah bergabung di markas Malawi, Kampung Maki, distrik Ilaga Utara. Memasuki pekan kedua April lalu, KKB kian menebar teror dan kekerasan, tidak saja kepada aparat keamanan, tetapi juga warga sipil, termasuk petugas pemerintah di Kabupaten Puncak. Dua guru yang bertugas di SD Julukoma dan SMP Negeri 1 Boyga atas nama Octavianus Rayu dan Yonatan Renden telah tertembak oleh KKB di distrik Boyga. Setelah itu KKB membakar gedung sekolah, perumahan guru, dan rumah masyarakat lainnya. Kekerasan oleh KKB terus berlanjut dengan pembakaran helikopter milik PT Ersa Eastern Aviation yang sedang parkir di Bandara Aminggaru Ilaga. Kemudian penembakan terhadap seorang tukang ojek dan seorang pelajar SMA di Ilaga. Kedua korban meninggal dunia. TNI menyatakan akan terus melakukan pengejaran terhadap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB UPM. Untuk mempersempit gerakan mereka, sudah dilakukan pengejaran guna mempersempit gerak UPM, ujar Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Kolonel Kizi IGN Suri Setiawa kepada Republika Selasa.